Oke, halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Amandana. Nah, di video kali ini saya akan menganalisa semua pair Australia dolar, karena kalau kita tahu di hari Selasa besok itu akan ada yang namanya interest rate decision oleh RBA, yang dimana diperkirakan seperti yang sudah saya sampaikan di analisa fundamental, yaitu naik menjadi 1,35% atau naik sebesar 50 basis point. Nah, bagaimana dampaknya itu nanti terhadap market? Jadi kita akan memulai analisanya di hampir, bisa dibilang hampir atau semua pair yang bisa ditradingkan di Australia dollar. Dimulai dari AUD NZD sampai nanti di Euro AUD, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai analisanya, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng notifikasi, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk analisa di Australia dollar, khususnya semua pair Australia dollar di minggu ini, karena berhubungan besok yaitu akan ada RBA interest rate decision. Oke, sekarang kita langsung aja untuk lihat yang pertama, chartnya itu ada di AUD NZD ya. Oke, di AUD NZD overall kita secara daily itu mengalami yang namanya bullish trend, yang dimana kalau kita tarik garis trend line ini masih valid ya, garis trend line ini masih valid. Jadi untuk saat ini pergerakan dari AUD NZD untuk hari ini tertahan di area ini. Tertahan di area dia punya, kalau kita lihat di sini ada strong demand ya, di sini ada strong demand. Jadi nanti otomatis nanti besok, lebih tepatnya keesokan hari ya, untuk di AUD NZD selama dia tidak break daripada dia punya trend line di daily tadi, kemungkinan nanti ketika drop sedikit dan pada saat news itu keluar, RBA memutuskan naik sebesar 1,35, harga dari AUD NZD ini bisa naik sampai ke harga 10.500 seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini juga ada supply di sini. Di sini ada supply juga di H4, jadi kemungkinan ketika dia memang nanti masuk ke area demand-nya, demand daily di sini, kemungkinan harga bisa naik mengikuti news. Dan jika memang naik seperti itu sesuai yang sudah ditetapkan oleh RBA dan RBA itu memang hawkish sikapnya, berarti akan naik sampai ke 10.500 atau sampai 10.600 lah, seperti itu. Jadi yang trading di AUD NZD yang mau nunggu pada saat news bisa pada saat nanti dia drop sampai ke area demand ini. Ini lagi dikit turun sih sebenarnya, lagi dikit turun. Setelah itu nanti baru dia bisa naik seperti itu. Ini untuk AUD NZD ya. Ini untuk AUD NZD. Sekarang kita pindah ke Australia dollar. Nah, seperti yang kita tahu, Australia dollar untuk saat ini mengalami downtrend yang sangat signifikan jauhnya. Karena kalau kita lihat juga pada saat trend line di sini, ini masih intact. Ya, trend line-nya masih intact juga. Yang warna biru ini kalau di sini saya panjangkan ini masih jauh di bawah trend line. Dan kalau kita coba garis trend line lagi satu di sini yang ada di sini, ini pun juga sama, masih semua masih di bawah garis trend line ya. Jadi otomatis harga dari AUD dollar masih bisa drop walaupun didukung oleh yang namanya sikap hawkish dari RBA, tapi karena berdasarkan teknikalnya ini dari AUD sudah membreak daripada area demand yang ada di harga 685514, kemungkinan harga nanti bisa drop lebih jauh lagi seperti itu. Nah, kalau kita ukur sekarang dia retrace sampai mana, kita ukur berdasarkan Fibonacci, kemungkinan nanti dia bisa retest ke area ini ya, ke area apa namanya, support become resistannya nanti di sini di Fibonacci 618 sampai di Fibonacci 50%-nya seperti itu. Jadi nanti kalau mau biarkan dia harga itu drop, biarkan harga itu naik lah bahasanya. Misalnya harga ini kan sekarang dia turun. Nah, misalnya dia turun, biarkan harga itu naik sampai sini, sampai ke area yang biru ini di atas. Setelah itu baru teman-teman bisa ambil short sell dengan harapan dia bisa turun sampai ke support selanjutnya seperti itu. Nah, walaupun nanti pada saat RBA itu mengeluarkan statement ya, hati-hati karena di sini pairnya adalah AUD USD, yang dimana kita tahu bahwa banyak
orang mengesell di Aussie NZD, Aussie USD maksudnya. Jadi perhatikan takutnya nanti pada saat news itu keluar, candlenya itu bisa berbentuk seperti ini. Bisa berbentuk yang namanya satu candle seperti ini, tapi dengan ekor yang panjang ke atas ataupun ke bawah seperti itu. Jadi nanti misalnya dia naik sampai sini, news itu keluar, tapi dia terbentur yang namanya di area resisten di sini, dan kebetulan resistennya ini intact dalam artian ini valid, dan kemudian bisa saja nanti meninggalkan yang namanya shadow di atas yang sangat panjang. Nah, jika ada shadow di atas yang sangat panjang, teman-teman baru bisa sell di sana nanti. Dan sell nanti bisa tunggu sampai di harga support di bawahnya di sini. Yang paling jauh itu di support di harga 67642. Seperti itu. Jadi tunggu aja nanti. Biarkan misalnya nanti memang sikap dari RBA itu hawkish, misalnya nanti memang hawkish dan memang dari harga Aussie USD ini dibawa naik misalnya seperti itu. Jadi biarkan harga itu naik sampai ke resistennya ini, setelah itu baru teman-teman lihat nanti candlenya bagaimana. Apakah dia memang bisa ada pembalikan harga, ada seperti rejection seperti ini, seperti lebar nih misalnya kan. Seperti ini candlenya bisa saja terjadi seperti ini candlenya. Dia naik kemudian dibikin drop seperti itu bisa aja. Tapi kita tidak tahu nanti pada saat keluar dari statement RBA-nya itu sendiri. Jadi yang mau sell mungkin bisa pada saat dia di area ini. Ya, stop loss-nya cukup di atas garis trend line-nya aja dengan take profit sampai di bawah di sini, seperti itu. Oke, jadi ini untuk Aussie USD. Kita masih berharap untuk sell ya. Nah, selanjutnya kita ada di Aussie JPY ataupun Aussie Yen. Seperti yang kita tahu bahwa Aussie Yen untuk saat ini dia mengalami yang namanya uptrend, masih mengalami uptrend ya. Karena ini didukung oleh yang namanya trendline yang valid di sini. Di sini trendline-nya valid disentuh oleh terlalu yang banyak market. Jadi kalau kita lihat kemarin harga dari Aussie Yen ini sudah membreak daripada dia punya demand di sini ya. Demand di sini juga sudah di break sama dia. Nah, nanti takutnya Aussie Yen itu bisa sampai ke demand selanjutnya, yaitu ada yang ada di sini. Yang sekaligus ini merupakan area resisten sebelumnya. Di sini resisten dan sekarang menjadi area support. Nah, jika nanti dia bisa bergerak naik, ya bisa misalnya nanti pada saat news itu keluar dia bergerak naik kan berarti kan. Karena berarti kan overall Aussie Yen kan masih dalam keadaan trend bullish. Nah, untuk saat ini dia memang mengalami penurunan. Nah, dimana kalau dia mengalami penurunan untuk saat ini dan pada saat besok news itu keluar, misalnya dia drop sampai sini, dan misalnya jam 10 pagi itu masih drop, dan pada saat news itu keluar ada pembalikan harga seperti ini, ya pembalikan harga seperti ini, dan harga itu close di atas resisten ini, ya di atas satu candle Marubozu besar ini, yang ini. Ketika candle close di atas itu, teman-teman bisa buy sampai ke area ini, seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini masih fresh ya, di sini masih fresh area demand-nya di sini. Jadi otomatis kalau dia di bawah, turun ke bawah dan news itu keluar dan dia bisa naik sampai ke atas sangat jauh. Nah, di situ teman-teman bisa, yang penting di sini harus di break ya. Ini harus di break dulu, areanya ini harus di break dulu ke atas. Setelah itu baru teman-teman bisa ambil posisi buy dengan take profit bisa sampai ke area 95. Bisa sampai sini. Seperti itu. Jadi biarkan harga itu turun untuk saat ini. Nah, jika nanti memang dia mau stop loss, teman-teman stop lossnya di bawah garis trendline dan di bawah di bawah area demand-nya. Dengan take profit bisa sampai ke 95 tadi, seperti itu. Dengan meresikukan 150 pip, teman-teman bisa mendapatkan profit sampai 310 pip, seperti itu. Oke, jadi ini untuk Aussie Yen, kita berharap dia turun dulu sedikit sampai nanti di hari Selasa. Setelah itu baru nanti bisa teman-teman ambil buy nanti, seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk Aussie Yen. Sekarang kita ke Aussie CHF. Nah, untuk di Aussie CHF sendiri, untuk saat ini Aussie CHF mengalami downtrend yang sangat besar, yang dimana ditunjukkan ini trendline-nya ini sudah di break juga. Ya, trendline ini sudah di break. Jadi kalau kita lihat di Aussie CHF kita ada berbagai macam
area supply yang sangat intact sekali, yang sangat bagus. Yang dimana ini sangat tinggi di atas di sini, lalu di sini, lalu yang paling dekat itu di sini. Ya, di sini paling dekat selanjutnya. Nah, sekarang kalau kita lihat nanti pada saat news itu keluar, karena untuk saat ini Aussie CHF itu masih bisa drop sampai ke sini. Ini bisa paling jauh ya, ini paling jauh, tapi dalam kondisi ini harus di break dulu. Ya, ini harus area dia punya low terakhir ini dia harus di break dulu. Setelah berhasil di break baru nanti dia bisa bergerak turun lebih jauh. Jadi misalnya nanti dia turun melewati ini, untuk Aussie CHF mungkin saya menyarankan lebih untuk sell ya, sell dulu. Tapi untuk pada saat nanti keluar, misalnya nanti di hari Selasa harga sudah mencapai area 0,64 di sini. Misalnya nanti pada hari Selasa dia sudah sampai sini, mungkin kemungkinan teman-teman bisa ambil buy sedikit dengan kondisi dia bisa sampai ke sini, seperti itu. Kalau kita turunkan ke time frame 1 jam, mungkin teman-teman lebih enak melihatnya. Tadi kan di daily ya, karena kita lihat di daily, di sebelah kiri itu sudah sangat jauh sekali di bawah, seperti itu. Jadi untuk di daily, untuk di 4 jam dan di time frame 1 jam, mungkin kita lebih enak untuk short untuk di Aussie CHF, walaupun sikap dari RBA itu hawkish sama seperti tadi di Aussie USD. Jadi biarkan tuh misalnya harga itu naik nanti pada saat di hari Selasa sampai ke area ini, atau bahkan sampai ke sampai ke area ini misalnya. Nah, di sini baru teman-teman ambil posisi sell, baru bisa sampai sini seperti itu. Jadi untuk di Aussie USD dan di Aussie CHF kita sama-sama menunggu untuk open posisi sell. Sedangkan untuk di Aussie NZD dan di Aussie JPY atau di Aussie Yen itu kita sama-sama mengambil posisi buy, seperti itu. Jadi untuk di Aussie CHF kita tunggu aja harganya sampai mana. Jika memang sampai ke atas kita tunggu harga untuk itu bisa sell, seperti itu. Oke, jadi ini untuk di Aussie CHF kita memang mengharapkan untuk bisa sell. Sekarang kita pindah ke Aussie CAD. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Aussie CAD untuk saat ini secara daily memang mengalami downtrend ya. Dia mengalami downtrend yang cukup signifikan juga. Dan kemarin sudah break juga di area support yang sangat jauh itu di harga 888. Dan kemudian harga drop sangat signifikan. Nah, sekarang kalau kita lihat harga ini berhenti dikarenakan ada support di harga ini. Kalau kita lihat di harga 87477, kalau kita lihat di kiri ya, di sini kita ada satu resisten, di sini bekas resisten, kemudian dia turun, dan kemudian ketika resisten ini di break harga kemudian naik jauh seperti itu. Nah, jika 87477 itu di break, maka otomatis harga akan mengejar area yang ada di sini. Nah, di harga 84949 seperti itu. Nah, untuk saat ini karena untuk di Aussie CAD kita melihatnya masih dalam kondisi bearish, berarti kita menunggu open posisi untuk sell seperti itu. Sell-nya di mana? Mungkin di sini teman-teman bisa plotkan untuk areanya itu seperti ini. Di sini bisa teman-teman ambil posisi sell. Atau teman-teman mengambil posisi sell ketika nanti dia retrace ke atas sampai ke 89 ya. Ke area yang di area merah tadi, seperti itu. Jadi biarkan nanti misalnya harga itu turun, misalnya nanti harga itu turun, biarkan harga itu naik, maksudnya biarkan harga itu naik sampai ke area ini misalnya kan, sampai ke area garis merah 2 ini. Misalnya nanti harga daripada Aussie Kanada untuk hari ini misalnya bergerak sideways, misalnya seperti ini. Dia bergerak sideways seperti ini, begini, seperti ini, dan kemudian pada hari Selasa dia naik. Sikap dari RBA itu hawkish dan dia sampai ke area ini misalnya, dan terjadi rejection, teman-teman baru bisa ambil posisi sell. Ataupun dia ini misalnya di break ya, area ini di break, teman-teman bisa ambil posisi sell lagi sekali ketika harga itu menyentuh area ini. Baru teman-teman ambil posisi sell. Seperti itu.
Jadi kita tunggu aja posisi selnya, bisa di sini atau bisa di sini. Nah, di sini ada dua pilihan untuk di Aussie Cap. Dengan take profitnya bisa sampai ke 87477. Tapi jika nanti pada saat memang hari ini harga drop dan sudah close di bawah 87477, ya udah harga akan turun bebas sampai ke harga 86.000 seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu untuk Aussie Cap. Sekarang kita pindah ke pair selanjutnya, yaitu GBP Audi. Nah, untuk di GBP Audi, di sini kita melihat untuk GBP Audi memang mengalami masih sideways yang cukup besar ya. Sideways dari GBP Audi masih sangat besar sekali, belum ada yang bisa menembus sideways ini. Jadi sekalipun dia nanti bisa menembus area daripada sideways ini ya, sideways yang ada di antara resisten sekarang kan ada di area resisten nih di harga 178720 sampai di 77258. Jikapun ini harga bisa break, harga masih bisa ketahan di area ini, di area selanjutnya itu di sini. Jadi ketahan di area ini, yang dimana kalau kita lihat ini merupakan area key level daripada dia punya dulu support, dan ketika support ini di break dan di retest, harga kemudian drop. Jadi 81481 menjadi kunci untuk resisten selanjutnya. Jika ini berhasil di break, maka otomatis harga dari GBP Audi bisa terbang jauh sampai ke 1.90.000 seperti itu. Nah, untuk kita di GBP Audi, karena masih dia bergerak sideways, kita menunggu momen ya. Kita menunggu momen apakah memang dia bisa bergerak break ke atas. Jadi misalnya pada saat sampai hari ini, hari Senin, harga misalnya sampai di sini kemudian turun, kemudian dia naik lagi, kemudian dia turun lagi, begini aja. Ya udah teman-teman mungkin lebih baik ambil posisi buy untuk saat ini ya. Tapi ambil posisi buy-nya di mana? Ambil posisi buy ketika harga itu drop misalnya sampai ke sini. Sampai ke area ini. Ya, sampai ke sini teman-teman ambil posisi buy. Ataupun nanti pada saat harga ini break ke atas, break daripada dia punya 7872, break dan harga tutup di sana ya, bukan hanya meninggalkan shadow, tutup di sana, teman-teman ambil posisi buy dengan retrace sedikit, baru teman-teman ambil posisi buy dengan target 81481 seperti itu. Walaupun sikap dari Aussie itu hawkish, tapi untuk saat ini GBP Audi masih bergerak sideways dengan cenderung secara tadi di daily dia masih besar sideways-nya. Kalau bisa dibilang ini mulai untuk saat ini memang dia kemarin itu mengalami downtrend, tapi sekarang downtrendnya mengalami sideways yang cukup besar. Kalau kita tarik ini sudah sideways selama 106 hari. Ya, 106 hari berarti sudah berapa tuh ya? 100 hari. Sudah 3 bulan, hampir 4 bulan lebih dia bergerak sideways. Seperti itu. Jadi gitu aja gampangnya, karena dia bergerak sideways. Jika dia break area yang biru di sini, teman-teman ambil buy. Tidak peduli ada berita sebenarnya di sini ya. Jika dia break di atas, teman-teman ambil buy dengan take profit di 81481, dan tapi jika dia turun sampai ke area ini, tadi di area belum saya kotakkan ya. Jika nanti misalnya dia turun sampai di area mana tadi ya, di 4 jam ya. Nah ya, jika nanti dia turun bisa sampai di area ini, teman-teman baru ambil posisi buy seperti itu. Nah, nanti buy-nya di sini, di bawah di sini, oke? Nah, mungkin untuk di GBP Audi tidak begitu banyak kelihatan karena memang dia masih bergerak sideways. Nah, yang terakhir kita ada di Euro Audi. Untuk di Euro Audi, untuk saat ini memang dia bergerak turun seperti GBP Audi, tapi untuk saat ini GBP Audi, Euro Audi, dia lebih cenderung seperti yang namanya ascending triangle ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, mungkin saya langsung gambar aja segitiganya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya pola ascending triangle. Nah, di mana dia buat high yang sama tapi dengan low yang semakin naik. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kemarin sudah berbagai macam percobaan dari Euro Audi untuk bisa break daripada area 153286.
tapi belum ada harga close di atas itu, seperti itu. Jadi nanti pada saat di Euro Audi bisa break di atas itu ya, kita kemungkinan bisa ambil posisi buy untuk di Euro Audi, karena untuk dia punya Euro Audi sudah lumayan gininya, apa namanya, sideways-nya sudah cukup lama, seperti itu. Nah, untuk targetnya Euro Audi sampai mana? Mungkin Euro Audi bisa sampai di area ini, sampai di harga, kalau kita buy nanti ya itu bisa di 155.882 sampai di 56710, seperti itu. Jadi misalnya nanti hari ini misalnya harga tidak bisa break di atas secara daily ya, misalnya tiba-tiba dia turun, teman-teman nanti bisa ambil posisi buy ketika dia drop sampai ke area ini, sampai ke area dia punya segitiga paling bawah di sini. Teman-teman bisa ambil posisi buy dengan harapan dia bisa break area atas ini ya, dengan take profit bisa sampai ke 56710, seperti itu. Karena kita harapannya Euro Audi sudah membentuk seperti ascending triangle, oleh karena itu kita mengharapkan harga bisa break ke atas. Walaupun seperti GBP Audi juga, karena GBP Audi tadi kan dia bergerak sideways. Nah, untuk sekarang di Euro Audi lebih kepada seperti ascending triangle, yang mengharapkan harga itu bergerak naik walaupun RBA bersifat hawkish, yang berarti Euro Audi sebenarnya bisa turun karena berita daripada itu, seperti GBP Audi sebenarnya dia bisa bergerak turun, tapi takutnya ketika berita itu keluar, memang Euro Audi dan GBP Audi dibawa turun. Nah, setelah 1 jam ataupun 2 jam kemudian, harga dari Euro Audi dan GBP Audi kembali lagi naik ke atas, seperti itu. Takutnya seperti itu. Karena untuk saat ini Aussie mengalami pelemahan yang cukup signifikan, seperti itu. Oke, jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa kita di semua, bisa dibilang hampir semua pair yang bisa ditradingkan di Australia dollar, seperti itu. Jadi kita tunggu aja nanti bagaimana hasil dari RBA interest rate decision besok jam 12:30 siang. Bagaimana juga terhadap pergerakan candle keesokan harinya itu, ataupun setelah beberapa jam kemudian. Yang penting teman-teman jika ingin trading berdasarkan news, harus diperhatikan juga bagaimana pergerakan candlenya. Tapi jika memang bergerak sesuai perkiraan dari news, lebih tepatnya sesuai perkiraan data kalender ekonomi, maka sikap hawkish dari RBA itu sudah pasti ada, seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat tadi di Aussie NZD kita mengharapkan buy, lalu di Aussie JPY juga kita mengharapkan buy, lalu di Aussie USD dan Aussie Kanada itu kita mengharapkan sell, lalu di Euro Audi dan GBP Audi kita mengharapkan buy juga, seperti itu. Jadi sekian aja teman-teman, terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga untuk videonya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video analisa teknikal yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.